Oke, video kali ini kita akan membahas terkait suap dan korupsi, lalu masalah etika dan lingkungan. Pertama kita bahas suap dan korupsi. Mengapa suap dan korupsi ini bisa terjadi? Ya, yang pertama pastinya karena rendahnya moralitas sebagai manusia, rendahnya pendidikan ilmu, pendidikan akhlak. Ini jadi penyebab utama suap dan korupsi banyak terjadi. Lalu penyebabnya adalah karena keserakahan nih, ketamakan di dalam diri. Demi untuk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, tanpa memperdulikan kepentingan banyak orang. Ini juga menjadi dasar untuk suap dan korupsi itu terjadi. Lalu pastinya karena lemahnya sistem hukum dan lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi yang sudah-sudah yang terjadi lah. Kita banyak ada tahu. Jadi untuk kasus suap dan korupsi ini gimana solusinya? Saran dari saya terbaiknya adalah harus dilakukan didikan sejak dini terkait suap dan korupsi ini. Supaya ketika tumbuh menjadi dewasa, mereka tahu betul betapa tercelanya sikap suap dan korupsi ini dan dampak bahayanya apabila korupsi ini terjadi secara massal. Lalu yang pastinya perbaiki sistem hukumnya. Sistem hukum yang lemah, yang tumpang tindih, dan penegakan hukum yang tidak tegas ini bisa membuat terjadi kembali lagi kasus korupsi. Penegak hukum harus bisa memberi efek jera nih pada pelaku korupsi sehingga banyak orang terpikir bahwa korupsi itu nantinya akan menjadi hal yang berbahaya dan bisa merugikan para pelaku suap dan korupsi itu sendiri. Lalu masalah etika dan lingkungan. Nah, tentu kita tahu nih problem terbesar dalam globalisasi ini adalah masalah etika dan lingkungan. Seperti halnya ya banyak perusahaan yang membuang limbah pabriknya ke sungai-sungai ataupun ke lingkungan bebas yang bisa nih mencemari lingkungan. Bayangkan ini tidak hanya satu perusahaan melainkan ribuan perusahaan. Tentu ini akan mencemari lingkungan dan tidak baik untuk masa depan bumi ke depannya. Jika hal ini dilakukan terus-menerus ya, tidak ada yang dapat mencegahnya termasuk aparat, penegak hukum, dan stakeholder yang terkait, maka masa depan bumi dan dunia akan terancam. Karena sumber kehidupan adalah lingkungan yang bersih dan asri. Namun gimana nih jika ada orang atau kelompok yang tidak memiliki etika dan menyebabkan kerusakan lingkungan ini? Solusi terbaik dan saran dari saya adalah ini harus dilakukan pemantauan secara berkala oleh pemerintah, aparat, ataupun stakeholder yang terkait kepada individu, kelompok, ataupun perusahaan yang melanggar etika. Berikan sanksi yang tegas apabila kedapatan melakukan pelanggaran etika. Hal ini pasti akan membuat efek jera pada mereka pelaku pelanggaran etika ini. Lalu yang kedua ini yang pastinya yang utama, meningkatkan taraf pendidikan secara merata. Tidak bisa kita pungkiri, tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara pandang pikir seseorang, termasuk di dalamnya tentang etika dan lingkungan. Jika hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, aparat, ataupun stakeholder yang terkait, maka hal ini terkait masalah etika dan lingkungan akan sangat gampang teratasi. Namun jika dasar pendidikan ini saja tidak bisa dilakukan secara merata, tentu hal ini akan menjadi kasus yang berkepanjangan dan akan terus berulang. Jadi itulah saran terbaik dari saya. Saya di sini juga mewakili kelompok saya. Ada Ibu Desi dan juga Ibu Khadijah Abu Bakar Al-Hamid dan saya sendiri Muhammad Aqsa. Terima kasih.